Tuhan, kami tahu pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah Raja dalam hidup kami, Kaulah Tuhan dalam hidup kami yang kami sembah, kami muliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih dapat berdiri di sini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang menopang kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, menjadi hal yang luar biasa. Biarlah kami datang tidak sama pada saat kami pulang, tapi kami membawa berkat-berkat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu ada dalam hati kami. Buka selubung kami, urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga apa saja yang dikatakan adalah berasal dari Engkau. Biarlah Engkau yang mengajari kami di sini. Kami hamba-Mu hanyalah sebutir tanah dan debu yang tidak berarti, tapi Engkau yang berfirman, Engkau yang berkuasa dalam hidup kami ini Tuhan. Walaupun kami sedikit, tapi kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, katakan isi hatimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Silakan Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam. Ya, semangat ya. Tetap semangat. Walaupun bagaimana keadaan dari masalah kita, semuanya kita punya masalah di sini. Ya. Yang tidak punya masalah di sini angkat tangan. Ya, berarti dia sudah selesai. Ya, dari kubur. Semua manusia selama manusia hidup pasti ada mempunyai masalah. Ya, itu memang pasangannya seperti mata uang logam. Ya, ada burung, ada angka. Ya, kalau kita hidup ada masalah. Tapi Tuhan berjanji, Dia senantiasa ada. Ya, Aku menyertai-Mu sampai dengan akhir zaman. Ada Dia. Jadi nggak usah takut. Ya, masalah itu hanya, ya anggap aja seni hidup. Ya, hidup ini juga kalau mulus saja nggak enak. Mesti ada tantangannya. Ya, ada yang membuat kita ini namanya kayak sport jantung gitu ya. Ada suatu liku-liku hidup. Nah, jadi firman Tuhan hari ini kita akan berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Taat, ya, akan perintah Tuhan. Taat itu gimana? Susah memang taat ini, susah. Ya. Manusia itu paling keras kepala. Coba pegang kepalanya, keras nggak? Nah, itu makanya susah. Ya, kita bilang orang Israel ini begini, padahal kita juga sama, ya. Sama kita keras kepalanya dengan orang Israel. Padahal Tuhan menginginkan kita itu taat. Ya. Iman, kata Tuhan, iman. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya, yakin dengan yang tidak kelihatan. Coba kita tidak kelihatan. Kita disuruh taat, kita disuruh percaya. Bisa nggak? Susah memang. Susah. Apalagi kita dikasih pikiran, dikasih kecerdasan, kita menganalisa. Tapi Tuhan minta kita percaya. Iman itu adalah taat. Ya. Kalau secara manusia, ya, secara dunia ini, kita itu mau taat kalau kita mengerti kita, oh begini, ya, baru kita taat. Nah, misalnya saya ajak, Pak Dedi, ayo Pak Dedi, tanya dia kemana? Ke Senen, terus nanti gimana? Nah ini, terus gimana? Nanti kita makan di sana, terus gimana? Itu mesti banyak sekali. Kita mengerti dulu. Kalau dipikirnya, wah enak juga nih, ayo, dia mau ikut, ya kan? Mau ikut.
Tapi prinsip Tuhan beda. Taat, katanya kan. Jadi tidak mengerti kita, tidak mengerti mau kemana ini, tapi taat. Ya. Contoh ya, contohnya Abraham. Abraham, pergilah kau, katanya. Enggak dia tanya kemana Tuhan, kemana. Pergilah kau ke suatu negeri yang akan kutunjukkan padamu. Negerinya aja nggak tahu di mana. Dia nggak nanya-nanya tuh, kemana Tuhan ini gini-gini. Enggak, langsung dia siap-siap langsung berangkat. Ya seperti seorang anak kecil. Dulu waktu anak saya kecil, Darren, sama si Aaron itu, ayo pergi. Dia nggak nanya-nanya kemana. Ayo Pak, ayo. Dia nggak tahu mau kemana, mau dibawa ke jurang, mau kemana nggak tahu. Tapi udah besar begini nanya, kemana Pak? Ke mall, iya, ada nggak di sini? Sudah mulai memakai pikirannya. Nah, itulah Tuhan itu nggak mau kita seperti itu. Tuhan itu kita mau, ayo ke sana ikut. Percaya. Karena kita tahu Tuhan tidak mungkin membawa kita ke tempat yang tidak enak. Ya, itu adalah Bapa kita. Kita tahu Dia mengasihi kita. Nggak mungkin lah dibawa kita kemana kesusahan. Tapi manusia sekarang ini susah, ya, susah sekali taat. Ya orang Israel itu susah sekali taat. Mereka selalu bersungut-sungut, memberontak, karena tidak tahu. Tuhan nggak jelaskan mau kemana. Ya waktu mereka berjalan di padang gurun, berputar, nggak tahu kemana ini, tapi dibawa jalan begitu aja. Ya mereka itu selalu memberontak. Coba kita baca dulu ya di sini Ulangan 11 ayat 8 sampai 16. Apa yang diminta oleh Tuhan itu? Taat. Ya. Kalau kau taat, kau akan mendapat berkat. Tapi kalau kau tidak taat, ya kutuklah. Itu sudah aturan main. Ya, Tuhan itu punya aturan main. Bukan karena Dia nggak sayang sama kita, tapi memang itulah keadilan itu. Kita ikut aturan main Tuhan. Judulnya ini. Judulnya ada di atas. Coba Ulangan 11 ayat 7. Nggak ada judulnya. Ya judulnya saya bacakan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, 8 lah, kita baca aja 11 ayat 8. Kita baca ya, kita harus membaca firman Tuhan itu harus kita dengar. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sembilan, keras. Sembilan, 10. Sebab negeri keras. Sebelas. Dua belas. 13. Empat belas. 15.
15. 16. 17. Amin. Ya. Di sini Tuhan memberikan aturan main, ya. Aturan main. Kalau kamu taat beribadah, kamu dapat ini. Tapi kalau kamu tidak taat, ya, terbujuk untuk menyembah ilah lain, maka aku akan dikutuk, ya. Jadi Tuhan membandingkan begini nih, antara tanah Mesir dan tanah Kanaan. Tanah Mesir. Tanah Mesir itu adalah apa? Dunia ini tanah Mesir. Di tanah Mesir itu semuanya limpah, ada air, sungai Nil, ya, semua lembah hijau. Bahkan mereka menanam itu hanya seperti menanam sayur aja, gampang, dikasih air langsung tumbuh, gampang di sana. Sehingga di tanah Mesir itu karena gampang, karena didapatkan semua kebutuhannya dengan cukup, dia tidak menyembah Tuhan. Tuhan ngapain lah, nomor 2 lah itu, ya. Dibandingkan dengan tanah Kanaan. Nanti kita lihat, ya, si Lot, ya, si Lot itu waktu dia dengan Abraham, kau pilihlah, kau kemana, nanti aku kemana. Kenapa terjadi pertengkaran di tengah-tengah Abraham itu? Itu karena Lot itu lebih melihat kedagingan. Padahal kurang apa baiknya Abraham, ya. Tapi dia melihat kedagingan bahwa kambing dombanya itu banyak, katanya. Tidak mau lagi ikut sama Abraham. Pilihlah. Maka dipilihnya adalah lembah sungai Yordan, air. Di situ air subur, ya. Itu lembah sungai Yordan itu, di situ Sodom Gomora sama dengan dunia ini. Dia lebih memilih dunia ini daripada bersekutu dengan Abraham. Ya, makanya janganlah kita menyendiri, keluar dari suatu persekutuan ibadah. Kenapa? Karena di situ kita tidak akan kuat menahan godaan-godaan, bujuk-bujuk, dan kan dibujuk tadi. Orang Israel dibujuk untuk beribadah kepada Allah lain, sehingga mendatangkan kutuk. Ya, jadi Lot itu lebih memilih dunia, dia pergi ke lembah sungai Yordan. Bahkan dia di situ berbaur, tadinya di pinggir Sodom dan Gomora, lama-lama dia sudah di dalam Sodom dan Gomora, dan dia menjadi kayak pemilihan pilkada, dia di situ jadi ketuanya, ya, dia dulu pintu gerbang Sodom dan Gomora. Jadi dia berbaur dengan dunia ini, akhirnya dia menjadi malah kepala suku di situ, di suatu tempat yang penuh dengan dosa-dosa, ya, Sodom dan Gomora. Yaitu akibatnya kalau kita memilih dunia ini. Tapi Abraham pergi ke tanah Kanaan. Orang Israel dari lembah Mesir, dari negeri Mesir, dibawa Tuhan ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan gimana? Tanah Kanaan itu bergunung-gunung. Jadi bergunung-gunung, kayak ada Bukit Zaitun, Gunung-gunung Karmel, Gunung Sinai, itulah daerahnya. Kelihatannya memang, wah, ini gunung-gunung ini gimana, nggak subur ini. Tapi kalau di lembah banyak sungai, ini subur. Nah, maksudnya apa? Ya, tadi dikatakan negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi Kanaan itu adalah
gunung-gunung, tapi dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan hujan. Jadi kita ini tergantung sama Tuhan. Hujan itu hanya didatangkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita dapat hujan, maka kita dapat makan, kita dapat air. Kalau nggak dapat hujan, ya nggak dapat. Nah, banyak sekali kita ini tidak mau memilih tanah Kanaan, lebih memilih lembah Sungai Nil atau Mesir atau lembah Sungai Yordan, Sodom. Di sana kita lebih memilih. Padahal di tangan Tuhan itu, tanah yang bergunung-gunung itu katanya apa? Melimpah-limpah susu dan madu. Ya, ini arti susu dan madu itu sebenarnya arti kiasan. Di situ adalah semua kebutuhan kita ada, dicukupi oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Ya, jadi kalau dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita ada berlimpah-limpah. Tapi kalau kita pilih Mesir itu tadi adalah perbudakan. Di situ kita diperbudak. Ya. Lembah Sungai Yordan, apa? Sodom dan Gomora, di situ kejahatan. Kita juga merasa di situ diperbudak, ya, dianiaya. Ya, di situ kan kejahatan merajalela itu. Seperti dunia ini, kejahatan sudah merajalela. Nah, negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat sebanyak hujan turun dari langit, yang dipelihara Tuhan. Ya, 11, 12 coba. 12 apa katanya? Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Kesinilah kita diajak, ya. Walaupun kelihatannya gunung-gunung keras tandus, ya. Tapi sesungguhnya dipelihara oleh Tuhan. Itu yang penting. Nah, kita ini mau setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Itu yang penting. Walaupun dikasih Tuhan berkat sekian, Tuhan itu tahu, ya. Tuhan tahu berkat untuk kau cukup sekian, berkat kau cukup sekian. Setiap orang dari kita ini Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan ada di dalam kita. Dia tahu. Jadi ada orang yang sakit, ya, ada yang sakit penyakit, ya. Orangnya susah, nggak punya harta, nggak punya apa. Kita doakan sembuh, ya. Tapi orang kaya, kita doakan dia mesti masuk dulu rumah sakit, nanti ada rumah sakit sembuh. Karena dia punya uang, kan? Nah, Tuhan itu begitu. Dia itu, oh ini kasihan ini kan, kalau dia nggak punya apa-apa nih, nggak usah ke rumah sakit, udah sembuh. Terjadi mujizat, ya. Orang kaya juga terjadi mujizat, tapi melalui suatu proses rumah sakit, obat-obatan, dokter, sembuh juga. Jadi setiap orang kita ini dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga setiap kali kita ini bisa bersyukur memuji Tuhan, ya. Setiap orang kita ini bersyukur memuji Tuhan. Itu yang diminta Tuhan, ya. Bukan dikasih dulu banyak, ya kan. Dikasih kita di Mesir untuk apa? Kalau kita di sana diperbudak, ya, diperbudak. Banyak orang kaya. Orang kaya dia hartanya banyak, ya, tapi tidak bisa menikmati. Itu namanya diperbudak. Dia punya semuanya, mobil, rumah melimpah, ada semuanya, AC, tapi dia nggak bisa nikmati, keringat dingin, ya. Makan cuma bubur aja, karena di sini apanya, fesesnya keluar dari sini, kotorannya ditampung dibawa kemana-mana nih. Ya nggak bisa, dia makan yang enak nggak bisa. Itu kan diperbudak. Dia mempunyai, tapi tidak bisa menikmati. Jadi itulah suatu gambaran yang ditujukan Tuhan. Jangan hanya kita lihat dari mata saja. Mata ini menipu nih, mata ini. Jadi marilah kita melihat dengan mata hati kita, batin kita. Ya Tuhan, bagaimana? Begini. Nah makanya kita memakai iman. Dalam hidup kita memakai iman, ya.
Walaupun kelihatan di mata kita, waduh kayaknya ini beras besok nggak cukup nih. Semuanya lah, kontrakan juga belum bayar ini. Mantap. Harus kita beriman, mantap. Dalam nama Yesus. Jalan aja, ya, jangan takut. Ya kan? Walaupun kelihatannya semuanya ini mengecewakan, ya, tapi dalam iman kita percaya. Nah, ini yang susah, ya. Karena kita selalu mengerti dulu baru mau taat. Sementara Tuhan taat dulu. Gak usah kau mengerti, ya. Serahkanlah, makanya berserah sama Tuhan itu. Berserah, apapun yang terjadi berserahkan aja. Jalani aja hidup ini, ya. Jalani apa yang kau jalani setiap hari, bersyukur. Seperti menggelinding aja, berjalan aja udah. Nanti Tuhan akan memelihara, percaya. Ya, sambil kita juga melayani Tuhan, memuji Tuhan. Ya, bagaimanapun hidup ini, ya. Nggak usah kita mengejar dunia ini, mau ke lembah Sungai Yordan yang dapat apa? Lot itu habis dibakar, nggak ada yang dia bawa. Di sana hartanya semua kan habis dibakar. Cuman istrinya sayang sama harta, melekat jiwa sama harta. Dia lihat ke belakang, jadi tiang garam. Ya jangan hati kita melekat sama harta dunia ini, sama benda-benda dunia ini. Ya. Kita akan jadi tiang garam, tidak selamat. Ya, semua akan dibakar, nol hasilnya. Tapi Abraham di tanah Kanaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memelihara, ya, negeri itu. Dia mengawasinya dari awal sampai akhir. Percaya ibu memelihara Tuhan? Amin, percaya. Ya percaya. Cuman Israel ya, jangan kayak Israel itu, kita menarik pelajaran dari Israel. Ya. Dia itu sepanjang perjalanan itu bersungut-sungut. Padahal apa yang dilakukan Tuhan? 40 tahun bangsa Israel di padang gurun bisa dikasih makan. Siapa yang bisa ngasih makan? 40 tahun. Mungkin Indonesia itu nggak bisa pemerintahannya, ya. Jalan aja dikasih makan, semua dikasih makan. Bukan hanya mereka, ya ternaknya juga dikasih makan. Manna tadi. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Minum dikasih, ada batu karang yang mengikuti. Dan juga bajunya nggak rusak, sepatunya nggak rusak. Sepatu apa yang bisa 40 tahun? Ada nggak? Sepatu Adidas ada nggak 40 tahun? 2 tahun juga udah laku, ya. Tapi dia bajunya nggak rusak-rusak. Sepatu, celana, semuanya lah pakai mereka. Tidak ada yang rusak. Kalau begitu Tuhan sanggup nggak memelihara? Ya. Makanya kata Tuhan, kalau aku sanggup memelihara kamu di padang gurun, apalagi kamu Lina di Pulau Gadung, pasti bisa. Cuman 1 orang, ya kan? Orang Israel 3 juta orang. Bagaimana ngasih makannya 3 juta orang? Kita ini sekali makan berapa? Kalau jutaan orang gimana? Bagaimana coba? Tapi Tuhan sanggup. Kalau Tuhan sanggup memelihara bangsa Israel di padang gurun, maka Dia juga sanggup memelihara saya. Iman aja. Kemarin Ibu Puji bersaksi dia, saya saat begini, tahu-tahu Tuhan ada pertolongannya, Tuhan tepat waktu. Ya. Makanya kita ini sebenarnya jangan terlalu khawatir lah hidup ini, ya. Serahkan aja sama Tuhan. Tuhan, aku berserah. Pasti Tuhan akan menjawab pada waktunya. Cuman kadang-kadang kita ini berpikir, gimana nanti? Jangan kita terlalu mendahului Tuhan. Serahkan aja sama Tuhan, jalanin aja hidup ini. Enjoy aja, gembira aja, sukacita aja. Semangat, ya, menghadapi hidup ini. Ya makan, ya, tidur, gak usah
gara-gara masalah itu kita nggak tidur mikirin itu, nggak bisa, nggak ada guna juga. Ya, serahkan nama Tuhan. Nah itulah yang nah yang kemudian yang kita mau kupas juga masalah dunia ini ya. Kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Coba kita baca Lukas 17 ayat 26 sampai 32. Lukas 17 ayat 26. Coba kita baca ya, 1, 2 ya. Yang keras, dan sama seperti 27. Dua puluh 28. Dua 29. Ya, sampai sini aja ya. Jadi tadi dikatakan demikianlah nanti pada datang saatnya kedatangan Tuhan. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mereka kawin, mengawinkan sampai pada Nuh masuk ke dalam bahtera. Nanti akhir zaman ini banyak kali makan, minum, ya, pesta kawin. Coba pesta kawin sekarang, kadang-kadang satu minggu saya dapat 3, 4 undangan, pesta semua, makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu aja kerja orang, lupa firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa. Ya, sama juga seperti zaman Lot. Ya, zaman Lot itu mereka itu makan minum juga. Terus mereka makan minum, membeli menjual, menanam membangun. Nah inilah kita ini banyak juga menjual, membeli, lupa. Asik aja dengan pekerjaan kita, membeli, menjual, mencari harta kekayaan, membeli, menjual, lupa firman Tuhan. Nah di situ kedatangan Tuhan itu, kedatangan manusia akan menjadi bencana yang menimpa kita tiba-tiba. Oh aman kok, aman terkendali. Apa yang aman? Tahu-tahu datang Tuhan, selesai semua, nggak sempat lagi kita bertobat, nggak sempat lagi kita melayani Tuhan, mati. Ya, seperti zaman Lot, ya, makan minum, membeli, menjual, menanam, membangun, ya, menanam tanaman lah, padi apa, membangun rumah. Habis itu kan mereka selamatan, makan minum itu aja. Tidak lupa, tidak sempat berjaga-jaga. Kita ini berjaga-jaga seperti apa? Seperti Daud, Bapak Ibu ya, kalau lihat Daud, dia memelihara 2-3 ekor domba. Cuma sedikit, 2-3 ekor domba. Tapi dia itu gak bisa tidur malam-malam, selalu berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada harimau yang mau menerkam, ada serigala yang mau menerkam. Dia berjaga-jaga. Begitu ada singa, langsung dia keluar, dia lempar pakai apa itu, mati singanya. Jadi berjaga-jaga. Hidup yang kita ini juga hidup yang berjaga-jaga. Jadi kalau berjaga-jaga itu waspadalah. Jangan kita enak nih santai, jangan. Tapi firman Tuhan tetap kerjakan dengan semangat, melayani dengan semangat. Kita nggak tahu
kapan Tuhan, tapi sudah dekat, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Karena apa? Karena nanti akan dipercepat. Karena Tuhan bilang dan waktunya akan dipercepat. Karena apa? Karena kalau nanti diperlambat, tidak ada satupun yang selamat manusia ini. Jadi biarlah orang lain mengejar apa keinginan mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan. Tapi kita senantiasa berjaga-jaga, berjaga-jaga terhadap firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Satu hal lagi ya mengenai coba kita baca Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 7. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1. Nah, kita baca ini ya. Coba Bapak Ibu baca. Nah, ini kan baca secara keras. 1, 2 ya. Ayat 2. Tiga. Empat. Ya, apa sini ya? Ini adalah di Wahyu mengenai 7 gereja. Ya, nanti akan kita bahas ya. Gereja yang berikutnya ini gereja di Efesus. Dia sudah benar pelayanannya, benar. Ya. Kalau ada orang-orang yang memberikan doktrin-doktrin yang nggak benar, mereka counter. Nah itu ibadah palsu. Mereka juga giat. Cuman satu mencela. Apa yang mencela Tuhan? Kau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Ternyata kasih yang mula-mula itu penting. Yang penting. Kita itu kalau melayani Tuhan harus berapi-api, ya kan? Berapi-api, menyala-nyala. Jadi kita melayani Tuhan itu nggak ada hitung-hitungan, menyala-nyala, berapi-api, selalu semangat. Makanya kita selalu semangat supaya menyala-nyala terus kok kita. Tuhan ingin dia dilayani dengan menyala-nyala, berapi-api, semangat. Dan kalau Pak Sirait kalau nyanyi apa dia bawa firman semangat dia kan. Jadi tertular kita semuanya semangat. Ya. Nah kita harus senantiasa menjaga ini api, ya, nyala api itu, semangat itu. Jangan kita jadi loyo, ya. Kita pun nggak mau kalau bisa Tuhan misalnya kasih ke, tapi nggak ada apanya ekspresinya kan, hanya gini aja. Nah ini bersukacita. Mari kita bersukacita, tapi nggak sukacita ya. Kayak lagu sedih. Mari kita bersukacita, sambil ngocak-ngocak. Harus begitu, menyala-nyala terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Ya. Jangan kendor semangatmu. Ya. Harus. Nah, sebenarnya bersukacitalah. Sekali lagi kata bersukacitalah. Ya walaupun persoalan masalah kontrakan nanti aja dipikirkan itu ya. Kalau kita di sini kita bersukacita aja. Ya masalah beras nggak usah dipikirkan Pak Raya. Ya. Saatnya ada nanti, saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Lihat aja. Udah berapa tahun tetap aja masih bisa hidup ya nggak? Kita udah 2 tahun loh di sini. Pak Raya masih tetap juga makan tiap hari ya?
Makan. Tetaplah semangat, ya. Tuhan itu pengen kita tetap semangat. Berbeda dengan dunia ini. Kalau di dunia ini, kalau nggak punya uang udah begini, loyo dia, ya. Loyo. Karena ya itu tadi dunia. Kalau kita kan uang itu masalah pemeliharaan Tuhan. Saatnya dia akan tiba, maka tapi kita tetap semangat, percaya, satu percaya, ya. Percaya walaupun kita nggak mengerti apa yang firman Tuhan katakan, jalani aja. Itu namanya percaya. Baru lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan lakukan. Kehidupan keseharian kita lakukan. Kita jalani hidup ini dengan sukacita, menyala-nyala. Ya, kemudian melayani Tuhan, itu aja supaya kita terjaga. Ya, di dalam akhir-akhir zaman ini kita bisa terjaga di situ. Kalau enggak, wah kasihan. Ya. Karena hanya ada dua, ya. Itu tadi yang berkenan kepada Tuhan adalah yang beriman. Jadi kalau kau tidak beriman, kau tidak layak. Ya. Kalau tidak layak masuk kerajaan Tuhan, berarti masuk kerajaan apa? Setan. Kan ada hanya dua. Kita kerajaan Tuhan atau kerajaan setan. Nggak ada lagi di tengah-tengah itu, nggak ada. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak layak kata Tuhan. Ya, yang berimanlah yang layak. Beriman itu apa? Percaya. Percaya itu apa? Percaya, tidak mengerti. Ya, banyak sekali firman Tuhan itu tidak mengerti kita. Kalau kita tunggu-tunggu kita mengerti, nggak bakalan bisa mengerti. Kenapa? Pikiran kita ini ya terbatas. Tuhan tidak terbatas. Tadi saya membaca ada ahli matematika itu, ahli matematika. Ternyata Tuhan itu luar biasa matematika. Semua di dunia ini diatur dengan matematika. Ya ada namanya yang menemukan ahli matematika bilangan Fibonacci itu bahwa dia itu bahwa segala alam semesta ini ada kelipatan-kelipatannya. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 8 tambah 3, ya 11. Nah, begitulah terusnya, ditambah-tambahin. Ya, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 1, 3. Jadi kalau kita lihat kelopak bunga ini 3, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 3, semuanya memenuhi bilangan matematikanya Tuhan itu. Jadi di dalam semesta ini semuanya adalah terhitung. Bahkan ya, jatuhnya hujan itu juga mempunyai bilangan Fibonacci. Kalau dijumlahkan dia bisa dihitung walaupun kelihatan tidak teratur. Jadi ahli matematika itu bertanya, pasti ada yang menciptakan ini. Nggak mungkin sembarangan dunia ini. Pergerakan tata surya itu ya mengikuti suatu ada namanya golden, bentuknya seperti triangle. Dia mengikuti pola-pola itu. Dia 1/6. Tubuh kita ini 1 cm itu karena 1 dengan 1,6. 1 berbanding 1,6. Dari sini ke sini 1, ini ke bawah 1,6. Jadi hidung juga diukur pas. Kalau dia cantik itu, dia tuh mengikuti bilangan matematika itu sempurna. Jadi semuanya itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dunia ini bahkan petir pun mengikuti suatu bilangan matematika. Ya, jadi yang menciptakan itu Tuhan. Luar biasa kalau kita lihat Tuhan ini. Ya. Sempurna semua dicadikannya, sempurna. Makanya kita percaya. Ya, jangan terbujuk. Jangan terbujuk menyembah ilah yang lain seperti orang ateis,
orang-orang yang lain ya, dukun-dukun. Enggak usah percaya, percaya sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Imani walaupun tidak mengerti. Ya. Bisa, Bapak Ibu? Bisa, ya. Imani walaupun kamu tidak mengerti. Tidak mengerti sekarang. Ya, nanti kalau udah kamu lihat belakang, imani. Hidup dipelihara Tuhan. Nina ini udah sampai 2 tahun masih bisa bayar kontrakan. Ya. Sampai sekarang nggak diusir-usir dia. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Sempurna hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, amin. Sampai di sini ya firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan, ada yang berulang tahun nggak? Ya, kalau ada yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Mari, Pak. Maju.